FOMO itu apa sih sebenarnya, Mel? FOMO itu kayak selalu pengen ikut tren gitu, nggak mau ketinggalan hal-hal yang baru gitu gak sih? Betul, betul. Aku diriku kalau misalnya yang kayak Kerombolo ini kemarin, kayak oke, nice to have kalau misalnya bisa dapat gitu ya. Tapi kalau nggak gitu ya Iya, nggak udah apa-apa gitu gitu, ya. heeh. Ya udah ntar pasti akan ada zamannya kayak ya udah nggak ngetren lagi, terus kita gampang banget belinya Tapi gitu. aku juga setelah nyobain tuh nyesel, Mbak. Apa? Nyeselnya tuh karena gini doang gitu kan, nggak ada enak-enaknya. Oh Jadi kan gitu. berambur uang gitu. Kalian sendiri gimana guys? Kalian termasuk yang FOMO gengs atau enggak? Halo, balik lagi di channel NVC Media. Selamat datang di sesi ngomel ngobrol bersama Amel. Yeay. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Mel? Kita mau ngomongin yang lagi tren-tren. Ya, kehidupan FOMO zaman now. Waduh, FOMO itu apa sih sebenarnya, Mel? FOMO itu kayak selalu pengen ikut tren gitu, nggak mau ketinggalan hal-hal yang baru gitu gak sih? Betul. Iya. FOMO itu sebenarnya ada kepanjangannya. Apa tuh? Fear of missing out. Oh, Gitu. iya. Jadi nggak mau ketinggalan, terus habis itu selalu ngikutin tren-tren terkini. Nggak cuma tren ya sebenarnya gitu, tapi most likely sih emang karena tren gitu. Iya. Misalnya kayak lagi zaman pakai tas brand ini, wah gila semuanya pada pakai gitu kan. Ngikutin yang viral gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kamu sendiri, Mel, kamu ini nggak ngikutin nggak sih kayak ada tren-tren begitu gitu, kayak cepet-cepet deh beli gitu atau apa gitu? Kayaknya secara nggak sadar aku pernah ngikutin tren-tren buat yang aku FOMO berarti ya, kalau misalnya ngikutin tren gitu. Iya. Berarti maksudnya FOMO. Mbak juga pernah nggak sih kayak ngerasa sadar gitu ternyata ikut tren gitu? Enggak. Kadang kan? Kadang aja, iya kadang. Aku lebih ke kayak orang pakai lipstick viral terus aku pakai gitu. Tapi berarti kayak nyempetin tuh kayak aku harus beli sekarang gitu. Iya, kadang aku orangnya kan poktorolong, poktorolong teh bahasa Indonesianya teh. Poktorolong tuh kalau mau sekarang ya harus sekarang Oh gitu. gitu. Jadi ya suka beli gitu. Jadi gitulah aku boros Iya. sama lipstick kayak gitu. Iya, contoh-contoh yang kayak kemarin-kemarin itu kan kayak ada Kromboloni gitu kan. Iya, aku nyari sih itu. Nah, itu berarti Aku bisa FOMO. jadi FOMO. Iya. FOMO. Ya soalnya aku sampai nyari kemana itu yang mana Kromboli, soalnya kayak aku penasaran banget rasanya kan lumer kayak Iya, gitu. iya. Terus aku sampai nyari-nyari ke beberapa toko di mall gitu. Gila. Dapat lah yang agak murah tapi nggak semelumer yang orang-orang gitu. Oh, oke. Aku diriku kalau misalnya yang kayak Krombolo ini kemarin, kayak oke, nice to have kalau misalnya bisa dapat gitu ya. Tapi kalau nggak gitu ya nggak udah apa-apa gitu, ya. heeh. Ya udah ntar pasti akan ada zamannya kayak ya udah nggak ngetren lagi, terus kita gampang banget belinya gitu. Tapi aku juga setelah nyobain tuh nyesel, Mbak. Apa? Nyeselnya tuh karena gini doang gitu kan, nggak ada enak-enaknya. Jadi kan gitu. berambur uang gitu kan. Terus effort kesana kan pakai gitu kan. Iya. Udah berekspektasi lah ya Iya, gitu. Udah Iya, berekspektasi lebih, terus kayak ternyata zonk. ya gitu. Malah jadi sia-sia hambur-hambur gitu uangnya. Tapi Gitu ya. kalau oke buat kesenangan sih ya semeng gitu ya dapat, tapi kayak nggak terlalu. I see. Gitu. Kalian sendiri gimana guys? Kalian termasuk yang FOMO gengs atau enggak? Kayak Gen Z tuh FOMO nih. Emang gitu? Karena kan dia tuh lebih ngikutin TikTok kan. Terus abis itu ngikutin tren ya. jadi TikTok tuh kan up to date tuh apa yang lagi tren. Apalagi kan tren biasanya kadang di tweet, kadang di TikTok kan. Nah sekarang kan banyak orang yang gunain TikTok, Gen Z terutama. Benar sih. Punya setuju sih. Tapi kayaknya balik lagi sih. Gen Z mungkin iya, cuman kayak balik lagi pertama ke didikan juga, terus sama duit ya bunda gitu. Sometimes kalau misalnya nggak punya uang gitu kan. Iya, kayak oh ya udah nanti aja deh gitu atau gimana gitu kan. Kalau nggak punya uang susah juga mau ini mau itu, pakai uang apa gitu kan. Masa harus apa ya, kesannya harus kayak maksa-maksain. Tapi mungkin ada yang maksa-maksain untuk ada ikut sih, tren gitu. ada sih. Ya sebenarnya balik lagi ini mungkin sedikit gitu, kayak ya tahu inilah gitu. Kalian yang paling tahu ya oke, beli gitu atau enggak gitu. Jangan sampai maksain juga guys gitu. Itu juga
kurang baik kurang gitu. baik. Ada juga kayak yang pengen pengen kelihatan ada gitu, pengen setiap tren tuh ngikut ngikut. Itu tuh bahayanya tuh itu sih Mbak, iya karena maksain banget gitu. Nah ini ada relevansinya nih sama yang aku mau tanyain berikutnya. Menurut kamu FOMO gitu sama keinginan normal dalam kehidupan sosial itu gimana? Kayak tadi kan udah sempet disinggung dikit kayak mau kelihatan gitu kan, selalu ngikutin dan bla bla bla. Kayaknya ada relevansinya deh. Menurut kamu gimana, Mel? Ini sih lebih ke maksudnya gimana sih, maksudnya gimana tuh? Ada hubungannya gitu kan kadang-kadang kita FOMO, maksudnya kayak ya udah ngikutin tren, beli ini beli itu gitu, kayak ih gila lu dapet ya gitu. Misalnya contoh kayak Kromboloni tadi gitu, ih gila lu dapet ya, gua coba nyari dan lain sebagainya nggak dapet, selalu habis aja dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kan orang liatnya gila nih gitu, pasti ada ordal atau apa gitu kan, bisa dapet dan lain sebagainya gitu. Nah kayak di keinginan biasa gitu kan kadang-kadang ya kita sebenarnya kalau cuman buat makan doang kan nggak harus Kromboloni sebenarnya. Banyak kan sih yang lebih enak gitu. Banyak yang maksudnya banyak yang lebih kayak ya nasi kayak apa kayak gitu kan bisa gitu. Nah kamu sendiri melihat FOMO itu ada hubungannya nggak sih sama kehidupan sosial? Gila ada ordal, ada kayak dilihatnya kayak lebih tinggi gitu nggak? Iya sih. Karena nanti kan kalau misalnya kayak gitu lebih ke apa sih namanya tuh, bahasa Indonesia tuh kalau misalnya kita ini kayak pahula-hula gitu. Pahula-hula apa bahasa Indonesianya please translate please. Apa pahula-hula tuh dulu-duluin gitu. Ngikutin dulu, maksudnya cepet-cepet. Iya jadi gitu, aku harus dulu gitu. Jadinya tuh harus aku, pokoknya yang lain gak boleh dapet selain aku dulu gitu. Gitu. Tapi jadi cepet-cepetan. Iya cepet-cepetan itu maksudnya susahnya cepet-cepetan gitu. Karena aku tuh emang Sundanya tuh kental banget, jadi kayak susah gitu. Asyik. Tapi berarti ini ya, berarti ada dilihat juga deh kehidupan sosial, jadi kayak gils gitu, nih orang dapet terus nih, paling cepet terus nih, kayak sampai mungkin ada orang yang kayak kalau misalnya mau lihat apa yang lagi tren, apa yang lagi up to date gitu, cari aja deh Instagramnya Amel misal kayak gitu, gitu kan, berarti kan kayak, biasanya di selebgram gitu sih, kayak ada selebgram gitu sedikit di mana pasti terus beli gitu sih. Faktor Instagram kalau misalnya anaknya Instagramable banget itu pasti kayak ngikutin semua gitu. Tapi harus dengan sesuai kantong, nggak boleh maksain. Betul. Menurut kamu FOMO itu apa? Bukan FOMO sih ya, maksudnya kayak kamu akan selalu ingin nggak? Selalu ingin apa? Ingin kayak selalu mendapatkan apa yang lagi tren gitu. FOMO terus? Enggak semua. Kayak misalnya aku tuh lebih ke tergiur ke makanan. Makanan sama kosmetik gitu kan. Yang lainnya tuh selesai enggak sih, kayak misalnya ada lipstick bagus, itu kan kayak bedak bagus misalnya, itu kayak selalu pengen. Terus kalau misalnya ada makanan tuh enak tuh katanya ratingnya bagus, nah aku selalu pengen cobain itu doang sih, antara dua itu aja bolak-balik. Yang lain enggak sih, kayak pengen mobil gitu enggak sih, belum cukup uangnya. Nanti ya. Nanti amin. Gitu doang paling. Mbak sendiri apa kayak FOMO-nya? Aku apa mungkin ini enggak sih, aku kalau dibilang FOMO sih sebenarnya enggak juga. Aku enggak gitu maksain, dan bukan termasuk prinsip juga gitu. Aku lebih tipikalnya yang sekarang aku coba usahain adalah minimalisme lah. Jadi maksudnya kayak misal gitu, aku punya sepatu, ya udah sepatu ini aja satu, misalnya sepatu gunung satu, sepatu jalan satu, sepatu pesta satu, kayak banyak juga ya. Maksudnya kayak satu-satu aja gitu. Maksudnya kalau misalnya bisa digabung aja gitu. Satu-satu tapi banyak kategori ya, salah ya. Ya kalau bisa digabung. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, emang harus maksudnya kayak sepatu gunung kan kayak ya nggak mungkin juga kita pakai sepatu gunung ke pesta gitu kan. Nah jadi kayak punya satu gitulah gitu. Jadi kayak nggak
kali-kali lipat. Nah, cuman ini juga ada hubungannya menurutku sama kegemaran gitu. Ya kalau misalnya aku emang suka ngoleksi gimana? Iya sih, ada juga yang suka ngoleksi. Aku sukanya ngoleksi makeup. Nah, itu. Jadi aku pengen itu deh, kayak itu semuanya dicoba dan itu tuh semuanya nggak habis sebenarnya. Iya. Cuma kayak pengen ngoleksi aja. Betul. Jadi ada pilihan gitu kalau misalnya mau kemana-mana tuh kayak, ini pakai lipstick merah, pink gitu atau ungu atau apa gitu. Iya, benar. Aku selain kayak contohnya tadi kan sepatu ya gitu. Tapi aku satu hal yang agak susah bagiku untuk mengerem itu ada lipstick. Yes, itu aku gila. Lipstick tuh kalau yang mahal tuh bagus kan, tapi harganya juga aduh aku sangat shock gitu sama harga kosmetik sekarang. Betul. Cuman ya memang nggak semua ya gitu. Kebetulan kita hobinya salah satunya yang mirip lipstick gitu. Aku kalau bedak biasa aja gitu. Cuma kalau lipstick bener. Bedak tuh kalau udah satu ya satu gitu ya. Kalau itu kayak aku gonta-ganti, nggak ada yang cocok perasaan. Gila gitu. Pokoknya banyak. Cuman ada juga teman-temanku yang emang karena kurang hobi aja gitu. Jadi kayak ya udah. Ya kita mungkin plek dulu kita. Gitu. Ya aduh makeup habis gitu. Aduh gitu. Terus pernah nggak Mbak setelah ngikutin FOMO itu Mbak berakhir nyesel gitu? Mungkin dari kamu dulu kali ya. Iya kamu kan tadi udah nyesel tuh. Iya, makan kromboloni iya. Karena aku nggak nyobain di apa sih yang direkomendasiin sama teman-teman TikTok atau teman-teman sosmed lainnya. Waktu itu karena si toko itu karena udah gak ada gitu, ngantrinya panjang, terus aku nggak nemu di mall itu. Terus akhirnya aku nemu kromboloni itu yang ada aja gitu dimakan. Jadi pokoknya kurang memuaskan gitu. Kalau aku sih mungkin aku agak lupa ya apa gitu, karena kan aku nggak se-FOMO itu juga. Cuman kalau misalnya ada sih kayak orang-orang bilang kayak katanya bagus banget ataupun yang enak banget kayak gitu tuh, tapi begitu nyoba kayak ya elah gini gini rupanya ada kayak gitu. Cuman aku lupa juga apa gitu, saking udah lamanya kali ya gitu. Jadi kayak apa ya, terlalu ikutin omongan orang juga nggak sih kalau kayak gitu? Kayak lu belum coba gitu, apaan kampungan ya. Kalau ada yang ngomong kayak gitu nggak? Enggak sampai bilang kayak gitu sih, kayak cobain dong gitu kan, makanya ini lagi gitu kan. Terus aku malah jadi apa, ikut introspeksi diri juga. Jadi ada teman aku yang suka makan mie terus aku kayak ledekin gitu, mie mulu, daging dong, ayam dong gitu. Terus dia setiap makan ayam dia selalu ayam gitu. Dia selalu pengen nunjukin. Aduh, gitu. Itu juga aduh maaf banget ya. Itu sih teman di sini juga. Kru udah nanti kru. Nanti merasa tersindir nanti. Enggak tahu ini yang editnya siapa, dia atau yang asyik. Nanti kita lihat saja. Ntar ngeditnya pasti kayak parah ngomongin gitu. Parah gitu. Terus apakah Mbak merasa malu jika tidak FOMO? No. Karena hidupku gitu. Orang bilang misalnya kayak apaan gak ngikutin. Ya emang kenapa? Hah? Gak ada faktor sih menurut aku, kayak malu enggaknya ngapain apa? Iya. Maksudnya kayak ya ini sih. Tahu nggak? Aku jadi keingetan ini ada relevansinya sama percaya diri kita loh. Maksudnya kayak ya kalau misalnya kita mau orang bilang apa, ya kita nggak kayak gitu ya udah. Jalan aja gitu kan. Tapi aku tidak orang yang kepikiran, tapi kalau misalnya buat ngerendahin aku kayak enggak dulu deh. Ya makanya aku kayak enggak merasa malu. Kamu juga harusnya enggak lah ya. Ngapain? Kita duit aja. Ini sendiri, nyari sendiri. Anda tidak berkontribusi apapun. Iya, kalau misalnya dia ngasih uangnya ke aku terus aku suruh ngikut tren ya boleh sih, itu dengan senang hati aku bakal ikutin. Kecuali donatur. Kecuali donatur boleh lah ngatur-ngatur. Atau endorse kita gitu kan, biar kita coba makan makanan yang ternyata nggak apa-apa banget gitu. Kita bakal terima dengan senang hati dan kayak wah silahkan gitu. Boleh nanti lanjut ke DM kita, admin kita gitu. Siapa tahu juga bisa ngendorse atau nyobain temennya kamu itu yang makan mie terus itu gitu kan. Karena dia tuh termasuk cinta banget sama mie gitu. Siapa tahu ada kolega-kolega mie gitu pengen
boleh banget gitu. Dia udah jadi pakar mie kayaknya ya, saking untuk seringnya. Iya, makanya pun kayak ada apa ya, ada tata caranya gitu. Diseruput pasti gitu. Gitu lah pokoknya. Pasti bakal viral itu mie, insyaallah. Aduh. Lanjut topik. Apa tuh? Ini mengapa seseorang bisa mengalami FOMO? Oke, itu dulu. Iya. Kenapa orang bisa mengalami FOMO? Karena emang sekarang tuh sosial media tuh bener-bener berpengaruh banget bagi kehidupan aku atau kehidupan yang lainnya. Kayaknya betul. Terlalu deket kayaknya. Maksudnya terlalu deket. Jadi kita kayak kalau misalnya ada ketinggalan dikit kayaknya ya, ini aku mencoba nih gitu. Ada ketinggalan dikit kayak aduh gitu. Iya. Ya, ini aduh nggak itu, cuman kayak ya balik lagi. Anak-anak gitu. sekarang tuh ya Mbak lebih terpengaruh sama sosmed di menurut aku. Gitu ya. Iya. Aku sendiri kayak lebih banyak posting ulang gitu, kayak kata-kata yang relate posting ulang. Gitu. Sama sih. Iya, jadinya tuh ya kayaknya kehidupan aku tuh diterjemahin lewat sosmed. Iya, benar. Tapi ya ada sisi baik, sisi negatifnya. Iya, tapi selama kayak menurutku selama positif aja ya udah. Ya nggak apa-apa kan ya. Tapi kecuali kayak ini lagi nyeritain kenegatifan orang atau apa kayak nggak ada gunanya juga. Iya, itu tuh kayak buang-buang waktu tuh tahu kalau ngejelek-jelekin orang, apalagi ngejelek-jelekin aku sendiri. Parah. Siapa ya? Aduh. Terus kenapa sih orang pada takut gitu ketinggalan tren? Kenapa ya? Karena apa ya? Faktornya ya apa ya? Karena penasaran. Enggak sih, kalau tuh penasaran mah karena keinginan mencoba aja. Ini sih mungkin kalau ini aku mencoba memposisikan ya gitu. Kalau misalnya takut ketinggalan tren ya karena takut dianggap nggak nggak update. Terus habis itu kayak ya apaan sih nggak mampu ya loh kayak gitu. Kadang bisa juga mikir kayak gitu. Iya sih, gitu bener, kan. Mbak. Kadang pasti ada yang mikir kampungan juga sih, pasti sih. Iya, apa sih kayak lu tinggal di mana sih? Iya, nantinya nggak ini banget gitu. Tapi ya balik lagi, misalnya dia emang yang kayak selalu gitu kan, kayak dicerita ini kayak cerita-cerita FTP gitu ya. Kadang-kadang itu kan kayak misalnya dia sekolah di sekolahan yang kayak elit gitu, terus habis itu kayak yang lain pada pakai ipong. Habis itu kayak gila, HP-nya HP udah bukan giget semua. Biasa, gitu kan. Kita kan cuman pakai HP yang biasa. Gitu. Nah, itu kayak gitu kan kadang-kadang kayak dia pengen dianggapnya kayak ya aku satu level sama kalian gitu ya, aku juga mau pakai ipong gitu. Iya, emang sekarang banyak banget sih pengguna ipong. Iya sih. Iya kan? Betul. Iya. Bener. Tapi ya itu sih gitu, ada faktor ketakutan sama kayak takut direndahin juga kali ya. Gitu. Itu ngefek sih. Aku juga kayak kalau misalnya ada tren yang ketinggalan gitu ya, enggak sih, nggak takut direndahin juga sih. Ya pengen aja, aku pengen nyoba. Jadi aku mah berarti nggak apa-apa. Aku mah nggak ada hubungan sama ketakutan. Aman, clear gitu. Nah, kamu pernah nggak punya temen yang kayak FOMO parah si anak ini? Temenmu FOMO parah? Ya. Gak tau sih ya, karena temen aku sekarang tuh lingkupnya tuh cuma sedikit, temen kerja doang gitu kan. Karena teman-teman aku udah LDR kan, Subang Jakarta. Aku kan nggak tahu kehidupan mereka gitu kan. Jadi kayaknya di sini nggak ada deh. Nggak ada ya, nggak ada yang se-FOMO itu ya. Biasa-biasa tapi kalau misalnya emang ada yang se-FOMO itu pun, kamu bakal responnya gimana? Iya, nggak apa-apa, hidup dia juga kan yang habis uangnya. Betul. Sama aku juga kayak si Amel guys gitu. Kalau misalnya ada yang FOMO ya udah gitu, selama kalian mampu, nah silakan. Pertanyaan cuma satu, lu mampu nggak bos? Iya, takutnya ngutang kan bahaya juga. Iya, kalau misalnya gitu. Iya susah sih kalau misalnya ini nendang pintu. Apaan sih, siapa nendang pintu? Aduh, ya ampun. Terus ini apa orang yang FOMO ini rata-rata Gen Z? Iya, kataku mah. Kata Mbak Amel seperti itu. Kataku balik lagi sih, gitu, balik lagi. Jadi ya mungkin kalau diambil mayoritas ya gitu, mungkin iya, karena memang mereka aja udah terlahir di zaman yang sangat-sangat sedigital itu gitu. Teknologi Iya, FOMO tuh doesn't mean kayak semuanya negatif ya gitu. Cuman kayak ya
ya nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing guys. Udah mah emang kebanyakannya kan Gen Z, terus kebanyakan juga anak Gen Z ini kayak memanfaatkan si sosial media ini buat jadi cari uang, malahan lebih gede gitu penghasilannya. Iya, gila banget loh. Maksudnya itu affiliate dan lain sebagainya. Ini kayak menurutku ya gitu. Apa nih? Kayak adik-adik tingkat, bukan adik-adik tingkat yang kayak lebih kecil tuh gila. Bisa pinter banget. Bisa memanfaatkan AI apa ya? Iya, banyak banget. Jadi kayak pasti tuh gitu. Ada plus, ada minus gitu. Tapi emang ya bukan masalah ininya, bukan masalah apa sih? Generasinya apa gitu. Tapi emang beda zamannya. Iya, beda aja gitu. Iya, gitu. Jadi gak bisa nyalahin Gen Z juga gitu kan. Ada yang baik-baiknya Gen Z juga. Pengaruh sosmed menurut kamu di kehidupan performuan gitu ngefek apa? Ngefek banget sih bagiku ya. Ngefek banget sih. Iya sih, semuanya kayak dari mulai bajuku gitu. Tapi sih ngikutin ini apa sih baju outfit yang bagus gitu. Iya, ngefek banget. Kalau misalnya nggak ada sosmed kayaknya mungkin sumbernya masih di TV doang gak sih? Kayak ya lagian di TV hello gitu, bakal gimana sih? Menurut aku yang plusnya di sosmed itu, walaupun kita sering misalnya TikTok tuh kan orang-orang nyangkanya joget-joget doang, tapi itu kayak ada arti gitu loh. Ada arti misalnya kayak ngingetin kalau misalnya agama keagamaan, besok tuh puasa bulan Rajab gitu misalnya gitu. Terus habis gitu atau ada apa ya? CV gitu. Itu kayak ada panduan gitu. Oh iya. Iya, bener itu bisa. Cara bikin CV yang bagus. Iya, gitu biar diterima misalnya di kerjaan atau di mana. Itu ada gitu kayak banyak banget sih. Keren sih menurut aku sosmed Jadi, sekarang. Ya pokoknya yang penting ini guys, kalau misalnya sosmed ya pinter-pinternya kita menggunakan sosmednya aja gitu. Betul. Jadi kalau misalnya seumpama kita anggap aja udah punya platform nih gitu, tinggal kita gunain sepositif mungkin, membangun mungkin lah ya gitu. Yang negatif-negatif dadah. Iya, tergantung pemakaiannya sih. Barang juga kan kalau misalnya pemakaiannya bagus makan awet. Yes, betul. Lagi mungkin kita juga kayak gitu. Betul. FOMO bisa mempengaruhi kesehatan mental gak sih? Buat yang terobsesi mungkin bisa. Iya, mungkin bagi yang fanatik. Iya, bener pasti bisa sih. Berpengaruh banget itu, pasti kayak aduh aku belum ikut tren ini. Iya. Pasti kepikiran sampai tidur. Iya, terus apalagi kalau seumpama ya ada banyak faktor lah ya gitu sampai gak bisa tidur, misalnya kayak ada konser si A gitu kan, gak dapet nih gitu, wah gila, breakdown. Terus habis itu kalau nggak gitu yang lebih ya itu yang maksain sampai ngapa-ngapain gitu ya, demi mencapai si gitu. Kepengennya itu padahal kayak aduh ngapain gitu. Gitu sih, jadi kayak ya. Terus bagaimana cara agar terhindar dari FOMO sih? Gimana sih caranya menghindar dari si FOMO ini? Ya itu sih, menurutku ada sambungannya, kayak kita perlu membangun kepercayaan diri gitu. Terus habis itu kayak ya kita sendiri gimana gitu. Tergantung gitu komitmen sih. Kita gak sih? Kalau misalnya kita yang gak mau kayak gitu ya udah gimana kita aja. Betul. Lagian kalau misalnya emang ya kita kalau misalnya memang bisa dan lain sebagainya ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ya mikir lagi, dibalikin, kalau seumpama ini adalah FOMO-nya lebih kayak ke soal-soal yang kayak let's say misalnya fashion gitu. Fashion itu kan ada yang ini ya anggapannya kayak gimana nih bahasanya, cuman sekilas aja gitu kan, cuman sejebret gitu kan. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya kita balik lagi mikirnya adalah aku perlu nggak ya barang ini? Kalau misalnya baju doang kan sebenarnya aku sudah punya gitu, kenapa harus kayak beli gitu kan, untuk hanya demi untuk mengikuti tren gitu. Cuman kalau seumpama, tapi ya nggak bisa ngomong juga, fashion pun itu kadang-kadang ada yang timeless guys gitu. Jadi kayak yang ya udah sekali beli misalnya sekarang gitu kan, terus habis itu kayak mau dipakai daily ataupun segala macam itu bisa juga. Iya itu jadi menyebar.
Tapi aku tuh tipikal ini, aku juga berarti termasuk FOMO ya. Jadi aku tuh setiap baju yang udah kena kamera gak boleh kena kamera lagi. Iya, kurang lebih. Gitu Masa sih ini bajunya nggak pernah kena? Iya, maksudnya bukan kamera ini ya. Kamera ini mah udah sering kayak baju ini lagi gitu. Karena kan kerja. Oh iya. Kalau bisa main gitu kan. Kalau bisa main, kok bisa aku udah pakai baju ini. Oh, di sosmed maksudnya kayak di post gitu. Iya, gitu. Berarti enggak boleh pakai baju ini lagi. Iya. Aku sempet mikir kayak gitu juga sih, kayak aku udah pakai baju merah ini udah berapa kali ya? Gitu aku lihat. Ya ampun. Jadi jangan dipakai lagi. Iya. Kalau di sini tuh ya, aku sempat kayak, loh, kok ini bajunya sama lagi? Masa pembahasannya 2 kali? Ternyata emang baju aku itu lagi. Aku malu banget. Ya ampun. Oh, ini bisa baju mbaknya kok udah ganti lagi, kok baju aku masih hitam aja gitu. Oh, astaga. Sampai kayak dibilangin sama mas krunya, ini talanya nggak punya baju katanya gitu. Ya ampun, guys, tolong guys kalau misalnya ada ya. Iya, parah banget. Lah dia tuh yang kayak gitu kita ngerasain. Aduh. Nah, ini FOMO dianggap bentuk kecanduan nggak? Iya, kecanduan banget. Aku sih Serius? kecanduan sih. Serius? Kecanduan gak sih? Maksudnya kayak kalau misalnya ada yang tren, terus trennya emang masih bisa aku ikutin, ya aku ikutin lagi gitu. Itu termasuk kecanduan gak? Enggak aja sih, FOMO aja. Ya, kecanduan ini kayak kalau kamu nggak ngikutin, kamu bisa. Oh, enggak sih. Gimana? Enggak gitu. sih, aku enggak sampai stres sampai gila gitu, enggak sih. Aku masih kayak biasa aja. Betul. Mbak gimana? Enggak stres kan? Aku karena nggak FOMO ya, jadi aku nggak kecanduan. Iya sih, kelihatan lebih kayak Mbak tuh orang-orang yang berprinsip gitu. Gila banget. Gila bet. Iya, salting. Iya, biasa aja. Nih, gimana caranya kamu ngebangun keseimbangan antara terlibat dalam kehidupan online dan offline untuk menghindari FOMO? Apa ya? Ya nggak apa-apa sih, aku mah ya gimana ya caranya imbanginnya? Ngebangunnya keseimbangan ya. Yang gimana sih? Asa aku ngalir aja gitu. Iya. Mungkin kayak kalau aku lebih ke be present. Apa tuh? Be present tuh kayak ya udah saat ini gitu. Kayak ini kita lagi ngobrol berdua gitu, ya udah kita ngobrol gitu. Benar-benar kayak ini loh Amel gitu. Ini loh Shirley gitu. Iya sih. Jadi maksudnya kayak membangun kesadaran gitu sih. Sadar dari kita sendiri gitu. Tapi aku pernah tombol kayak misalnya aku tuh jalan sama orang, terus habis itu emang dia kayaknya emang nggak mau ketinggalan tren banget, jadi aku setiap itu nggak ada ngobrol gitu. Kayak misalnya kita ke kafe nih, nah kita nggak ngobrol tapi kita kayak ikut-ikutin tren semua sampai pulang. Sampai pulang kita nggak ngobrol apapun ternyata gitu. Kayak misalnya kita bikin ini gitu, ngobrol cuma kayak sekedar gitu doang. Agak ini ya Bunda, aku ngebayang doang kayak agak sedih juga ya Bunda ya. Iya, sedih. Kayak kita yang di sebelahnya jadi, maksudnya yang deket jadi jauh jadi dekat gitu kan. Tapi orang-orang yang jauh jadi malah tahu, lebih tahu. Bukan cewek gitu, bukan cewek doang yang kayak gitu. Cowok pun ada yang kayak gitu, misalnya kayak selebgram cowok gitu kan. Itu kayak aduh, susah sih kalau dideketin sama selebgram cowok kayak gitu. Maksudnya, jadi kamu pernah deket sama selebgram cowok? Enggak gitu lah, kayak sih sepengetahuan orang, maksudnya sepengalaman gitu orang-orang gitu. Kayak gitu kayak selanjutnya tuh. Siap sister. Nah, kesimpulan FOMO ini apa sih Mbak? Aduh. Kan kawan banget ya. Kesimpulan dari si FOMO ini apa sih? Iya, kalau misalnya kalian mau ngikutin tren silahkan gitu, nggak apa-apa juga. Tapi kalau seumpama kalian kayak punya prinsip dan punya ya nilai yang kalian mau jaga sendiri, ya silakan sih, nggak apa-apa, bebas, tergantung diri kalian masing-masing maunya kayak gimana sih. Cuman ya memang ya itu jangan ya masing-masing punya pilihan lah gitu, tergantung kalian. Jangan sampai kayak kita ngikutin FOMO tapi kayak maksain gitu tuh nggak boleh banget. Lebih ke tidak dianjurkan karena kan kayak buat apa kamu memaksakan sesuatu yang memang belum kapasitasnya bisa, gitu. Iya gitu, jadi kayak ya begitu aja. Iya, nanti bahaya sama mental kamu gitu. Jadi kalau misalnya kita nih pengen maksa beli ini, terus nanti kita harus cari uang ya kan, biar carinya gimana beli itu, terus nanti kayak kepikiran gitu, nantinya nggak fokus apapun. Betul, yang penting jadi diri Anda aja, cuman ya yang tahu batas, tahu kemampuan kita gitu. Kalian sendiri gitu maksudnya. Iya, kalian. Kita sendiri masing-masing. Gitu. Kalau kamu ada tambahan nggak?
Iya gitu, kalau misalnya mau ikutin kehidupan yang sekarang kita lagi tren-tren, yang ikutin aja selagi kamu bisa. Kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak usah ikutin, nggak usah maksa-maksa diri kamu buat ikutin itu gitu. Udah. Gak ada kalau mau. Kenapa lemes banget deh? Kayaknya kita udah udah lemes banget nih. Lemes banget emang. Ya ampun. Belum makan kali ya. Iya, karena kan udah sore di sini. Gak tau kalian nontonnya sore, siang apa malam gitu. Semoga kalian kalau misalnya nonton kita jangan lupa di like, subscribe, and comment, terus bantu kita biar cepet cepet to the moon. Iya, cepet to the moon. Waduh. Kayak gitu ya, pokoknya jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Dan kita bakal stay tune update di setiap hari Rabu sama Sabtu. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe terus kita, terus dukung kita terus. Bye bye.